Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan full paper saya yang berjudul Perbandingan Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah, Berbantuan Video Animasi, dan Tanpa Berbantuan Video Animasi terhadap Kemampuan Metakognitif Peserta Didik SMA. Untuk autornya sendiri, yang pertama ada Profesor Dr. Imadah Asra MSI, lalu ada Profesor Dr. Yati Supriyadi MPD, dan saya sendiri Eva Fadila Putri. Yang pertama ada latar belakang. Untuk latar belakang kenapa saya memilih penelitian ini adalah adanya standar kompetensi peserta didik, standar kompetensi lulusan yang dikemukakan Kemendikbud tahun 2016. Yang kedua ada perlunya sebuah strategi atau model yang dapat melatih kemampuan metakognitif peserta didik. Yang terakhir ada strategi yang diterapkan oleh guru dapat juga dilaksanakan dengan atau tanpa media, misalnya video animasi. Lalu ada metode penelitian. Untuk metode penelitiannya, yang pertama ada desain penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah kuasi eksperimen dengan menggunakan metode pretest post-test control group design. Nah, di sini ada tabelnya. Saya menggunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk O1 dan O2 sendiri adalah nilai pretest dari kedua kelas. Untuk X1 sendiri adalah perlakuan yang diberikan kepada dua kelas, di mana X1 adalah perlakuan berupa penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah dengan video animasi, dan X2 adalah perlakuan berupa strategi pembelajaran berbasis masalah tanpa bantuan video animasi. Lalu ada O3 dan O4. O3 dan O4 sendiri adalah nilai post-test pada kedua kelas Lalu ada instrumen soal. Instrumen soal yang saya gunakan untuk penelitian ini adalah instrumen soal esai yang terdiri atas 10 soal esai dengan masing-masing soal terdiri dari 3 indikator kemampuan metakognitif. Indikator kemampuan metakognitif yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan maksudnya peserta didik dapat melibatkan serangkaian pendekatan strategis dan alokasi sumber data yang berpengaruh pada tindakan. Yang kedua ada pemantauan. Peserta didik dapat memahami langkah yang ia gunakan untuk suatu tindakan. Yang terakhir ada indikator evaluasi. Maksudnya peserta didik dapat menilai hasil dan efisiensi dalam kemampuan yang belajar yang ia capai. Lalu ada hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan sendiri, di sini saya membahas tentang keistimewaan video animasi sebagai media pembelajaran. Maksudnya kenapa saya membahas video animasi sebagai media pembelajaran? Karena di sini saya mengharapkan peserta didik dari kelas eksperimen akan memiliki kemampuan metakognitif yang lebih tinggi dari kelas kontrol, karena kelas eksperimen sendiri dia menggunakan bantuan berupa video animasi. Makanya di sini saya membahas tentang keistimewaan video animasi sebagai media pembelajaran. Yang pertama adalah membantu peserta didik untuk fokus dalam mendapat dan mengolah informasi yang disajikan. Yang kedua adalah dapat menghemat waktu bagi guru untuk menjelaskan dan memberikan materi. Yang ketiga adalah peserta didik dapat mengolah informasi yang sama dari sebuah materi, sehingga diharapkan tidak akan terjadi miskom antar siswa dalam sebuah pembelajaran. Yang terakhir, lalu keempat, mampu berperan sebagai storyteller yang dapat memancing kreativitas peserta didik dalam mengekspresikan gagasannya dan lain sebagainya. Dari hasil pembahasan yang sudah saya sebutkan tadi, saya simpulkan bahwa diharapkan peserta didik dari kelas eksperimen akan memiliki kemampuan metakognitif yang lebih tinggi daripada peserta didik dari kelas kontrol, karena peserta didik dari kelas eksperimen menggunakan bantuan berupa media video animasi. Kurang lebih seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fauziah. Saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Pengaruh antara keterampilan guru dalam mengelola kelas dan gaya belajar siswa terhadap hasil belajar fisika kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Jakarta. Pendahuluan dari artikel saya ialah sebagai berikut. Menurut hasil survei PISA 2018, hasil belajar fisika siswa di Indonesia tergolong rendah. Oleh sebab itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Syah, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar digolongkan menjadi dua jenis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Keterampilan guru dalam mengelola kelas merupakan salah satu faktor eksternal yang penting untuk meningkatkan hasil belajar fisika siswa. Jika guru tidak terampil dalam mengelola kelas yang diampunya, maka akan berdampak pada kegagalan siswa untuk belajar yang menyebabkan hasil belajar siswa akan rendah. Gaya belajar merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar fisika siswa. Belajar dengan gaya yang disukai akan membuat anak merasa senang pada aktivitas belajarnya, sehingga belajar menjadi optimal. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diyakini ada pengaruh antara keterampilan guru dalam mengelola kelas dan gaya belajar siswa terhadap hasil belajar fisika kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Jakarta. Adapun metodologi penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian ini ialah penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Lovin, yaitu sebanyak 64 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner atau angket dan dokumentasi. Sebelum angket digunakan dalam penelitian, angket telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya, data hasil penelitian ini diuji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi ganda dengan bantuan program komputer IBM SPSS Statistik 23. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Ada pengaruh signifikan antara keterampilan guru dalam mengelola kelas dan gaya belajar siswa secara simultan terhadap hasil belajar fisika siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Jakarta dan hubungan yang terjadi ialah rendah dengan sumbangan yang diberikan sebesar 14,1%. Secara parsial, tidak ada pengaruh signifikan antara keterampilan guru dalam mengelola kelas dengan hasil belajar fisika siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Jakarta. Secara parsial, ada pengaruh signifikan antara gaya belajar siswa dengan hasil belajar fisika siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Jakarta. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dirangkum sebagai berikut. Hasil belajar fisika siswa tidak dipengaruhi oleh keterampilan guru dalam mengelola kelas dan gaya belajar siswa saja, melainkan juga dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Guru memegang peranan dalam proses belajar mengajar. Guru dituntut untuk mampu mengelola proses belajar mengajar dalam kelasnya karena akan berdampak pada hasil belajar siswa. Tidak ada dua orang yang persis sama dan tidak ada dua orang yang bisa belajar dengan cara yang persis sama karena setiap anak merupakan individu yang unik yang belajar dengan kombinasi cara yang disukai dan dilakukan secara konsisten. Berikut ini merupakan referensi yang digunakan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nur Maimunah dari Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul
pengembangan alat praktikum pembiasan cahaya menggunakan sensor fotodioda sebagai media pembelajaran fisika. Adapun poin-poin yang akan saya bahas meliputi pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan. Pada pendahuluan, saya akan menjelaskan latar belakang saya melakukan penelitian ini. Yang pertama, fisika merupakan pelajaran yang didasarkan pada pengamatan ilmiah. Ini berarti pembelajaran fisika akan lebih sesuai jika menggunakan metode pembelajaran praktikum. Selanjutnya, tuntutan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik tingkat SMA dalam pembelajaran fisika, salah satunya adalah melakukan eksperimen atau praktikum. Selanjutnya, hasil belajar fisika peserta didik dengan metode pembelajaran praktikum lebih efektif untuk mencapai 3 ranah secara bersamaan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil belajar fisika peserta didik menggunakan metode pembelajaran praktikum tentu perlu didukung oleh media pembelajaran berupa alat praktikum. Alat praktikum adalah salah satu media pembelajaran yang dapat memvisualkan materi fisika yang abstrak atau tidak konkret. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pengembangan atau research and development. Lalu model pengembangan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan EDI yang terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap analisis dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada peserta didik kelas 12 SMA Negeri 21 Jakarta. Berikut adalah hasil analisis kebutuhan yang didapat. 95% peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi fisika, khususnya materi gelombang cahaya pada subbab pembiasan cahaya. 65% peserta didik pada saat mempelajari materi pembiasan cahaya menggunakan metode pembelajaran ceramah. 65% peserta didik belum pernah menggunakan alat praktikum pada materi pembiasan cahaya dalam pembelajaran fisika. 95% peserta didik tertarik untuk menggunakan alat praktikum pembiasan cahaya sebagai media pendukung pembelajaran fisika. Berdasarkan analisis kebutuhan, maka diperlukan pengembangan alat praktikum pembiasan cahaya. Selanjutnya, pada tahap desain, yaitu mendesain alat praktikum pembiasan cahaya menggunakan sensor fotodioda. Berikut adalah desain alat praktikum pembiasan cahaya menggunakan sensor fotodioda. Selanjutnya, pada tahap pengembangan adalah mengembangkan alat praktikum pembiasan cahaya menggunakan sensor fotodioda berdasarkan desain yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Alat praktikum pembiasan cahaya menggunakan sensor fotodioda terdiri dari beberapa komponen, yaitu papan penyangga bagian depan dan belakang yang terbuat dari akrilik, 4 tiang penyangga yang menghubungkan kedua papan, wadah medium berbentuk setengah lingkaran, busur pada bagian bawah wadah untuk mengukur sudut datang dan sudut bias, potensiometer yang dipasang di bagian bawah papan yang berfungsi untuk mengkalibrasi sudut, sinar laser hijau sebagai sumber cahaya yang dipasang di atas wadah untuk menentukan sudut datang, fotodioda yang dipasang di samping wadah untuk menerima rangsangan cahaya dan terhubung langsung dengan water stepper untuk menentukan sudut bias, 2 medium cair yaitu akrilik yaitu air dan gliserin, dan 2 medium padat yaitu akrilik dan resin. Berikut adalah alat praktikum pembiasan cahaya menggunakan sensor fotodioda saat dilakukan uji coba. Pada penelitian ini juga dikembangkan lembar kerja peserta didik sebagai penunjang berjalannya praktikum. Berikut adalah data hasil uji coba alat praktikum pembiasan cahaya menggunakan sensor fotodioda. Masing-masing medium diuji coba lalu didapatkan data sudut datang dan sudut bias. Lalu masing-masing medium dihitung nilai indeks biasnya secara praktikum. Lalu nilai indeks bias secara praktikum dibandingkan dengan nilai indeks bias secara teori. Persentase error perbandingan hasil indeks bias secara perhitungan dan teori pada air sebesar 4,5%, pada gliserin sebesar 6,8%, pada akrilik sebesar 6,7%, dan pada resin sebesar 6,1%. Yang terakhir adalah simpulan. Produk yang dihasilkan pada penelitian ini adalah alat praktikum pembiasan cahaya menggunakan sensor fotodioda sebagai media pembelajaran fisika, beserta dengan lembar kerja peserta didik untuk mendukung proses praktikum. Berikut adalah referensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para peserta seminar nasional Fisika UNJ. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya nama Siswoyo dari jurusan Fisika FMIPA UNJ. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan makalah saya yang sudah siapkan dalam PowerPoint. Agak lama ini, mohon maaf. Hubungan antara literasi teknologi informasi dan komunikasi dan kemampuan bahasa Inggris dengan hasil belajar fisika mahasiswa pendidikan fisika FMIPA UNJ. Pendahuluan, ada 3 faktor yang akan menjadi bahan penelitian. Yang pertama di sini adalah hasil belajar mahasiswa, literasi teknologi informasi, dan bahasa Inggris. Kita tahu bahwa hasil belajar itu menurut Bloom itu memiliki beberapa ranah. Dan hal ini hasil belajar pun dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya strategi yang disampaikan oleh guru menggunakan strategi belajar. Kemudian sarana dan prasarana termasuk media pembelajaran. Nah, faktor-faktor tersebut yang akan kami teliti adalah faktor penggunaan atau penguasaan bidang IT, ICT, dengan kemampuan bahasa Inggris. Kita tahu bahwa literasi teknologi informasi dan komunikasi adalah kemampuan menggunakan teknologi digital, alat komunikasi atau jaringan untuk memecahkan masalah informasi secara tepat. Termasuk juga kemampuan untuk menggunakan teknologi sebagai alat untuk penelitian, pengaturan, dan berkomunikasi, memiliki pemahaman dasar tentang. Jadi dari definisi ini kita tahu bahwa literasi teknologi informasi itu adalah kemampuan untuk menggunakan alat. Nah, dalam hal ini, pada saat mahasiswa belajar, dia menggunakan sarana komunikasi, teknologi informasi, untuk meningkatkan hasil belajar. Jadi semakin dia menguasai teknologi ICT, maka diharapkan hasil belajarnya pun akan naik. Faktor lain adalah faktor bahasa Inggris. Kita tahu bahwa bahasa Inggris ini memiliki peran penting ya, dalam masalah komunikasi, terutama dalam dunia internasional, di mana hampir semua informasi tersedia dalam bentuk bahasa Inggris. Dengan menguasai bahasa Inggris, maka diharapkan mahasiswa juga dapat meningkatkan hasil belajarnya. Nah, dari kajian-kajian tersebut, kita tahu bahwa program studi fisika juga memberikan berbagai mata kuliah teknologi informasi dan bahasa Inggris. Hal ini diharapkan untuk bisa meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Dengan meningkatnya kemampuan teknologi informasi dan bahasa Inggris, maka diharapkan hasil belajar mahasiswa pun akan lebih baik. Perumusan masalah, apakah terdapat hubungan antara literasi teknologi informasi komunikasi dengan hasil belajar fisika? Apakah terdapat hubungan antara kemampuan bahasa Inggris dengan hasil belajar fisika? Dan apakah terdapat hubungan antara literasi teknologi informasi dan komunikasi dengan bahasa Inggris terhadap hasil belajar? Berdasarkan kajian teori, dirumuskanlah hipotesis. Pertama, terdapat hubungan positif antara literasi teknologi informasi dan komunikasi dengan hasil belajar fisika.
Kemudian juga terdapat hubungan positif antara kemampuan bahasa Inggris dengan hasil belajar fisika. Dan yang terakhir, terdapat hubungan positif antara literasi teknologi informasi dan komunikasi dan kemampuan bahasa Inggris secara bersama-sama dengan hasil belajar fisika. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif dengan metode survei dan teknik korelasional. Variabel terikatnya adalah hasil belajar, sedangkan variabel bebasnya adalah teknologi informasi dan bahasa Inggris. Untuk melakukan pengujian, dilakukan prasyarat analisis. Pertama, uji normalitas, homogenitas, persamaan regresi ganda, dan signifikansi regresi. Nah, keempat ini setelah memenuhi syarat dari data yang telah diolah, di mana data itu normal, regresi memiliki homogenitas, dan memiliki persamaan regresi ganda dan signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan antara positif antara literasi TIK dengan hasil belajar. Ini dilihat dari korelasinya 0,75 dengan p-value 0,00 lebih kecil daripada 0,5. Dan hal ini hanya berarti hanya ditolak. Kemudian hubungan antara kemampuan bahasa Inggris dengan hasil belajar fisika. Berdasarkan perhitungan juga diperoleh R-nya 0,599, berarti H0-nya ditolak. Dengan demikian, terdapat hubungan positif antara kemampuan bahasa Inggris dengan hasil belajar. Dan yang terakhir, hubungan antara literasi teknologi informasi dan komunikasi dan kemampuan bahasa Inggris dengan hasil belajar fisika. Dari tabel tersebut diperoleh bahwa terdapat hubungan literasi teknologi informasi dan komunikasi dan bahasa Inggris secara bersama-sama dengan hasil belajar, yaitu kurang lebih 61,8%. Nah, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara literasi teknologi informasi dan komunikasi dengan hasil belajar fisika. Terdapat hubungan positif antara kemampuan bahasa Inggris dengan hasil belajar fisika. Dan terdapat hubungan positif antara literasi teknologi informasi dengan komunikasi dan kemampuan bahasa Inggris secara bersama dengan hasil belajar. Jadi, kedua faktor ini memang diharapkan penguasaan IT dan bahasa Inggris ini dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Demikian presentasi saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Falah Akbar dari Pendidikan Fisika UNJ 2014. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Video Pembelajaran Momentum dan Impuls untuk mendukung pembelajaran berbasis problem-based learning di SMA. Berikut abstrak dari penelitian ini, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan video pembelajaran momentum dan impuls untuk mendukung pembelajaran berbasis problem-based learning di SMA. Adapun metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah Research and Development atau R&D dengan model ADDIE, yang langkah-langkahnya adalah analisis kebutuhan, mendesain video, lalu mengembangkan konten video, lalu menggunakan video pada kegiatan pembelajaran dan evaluasi. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah hasil survei PISA atau Program for International Student Assessment, lalu pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Hari Guru Nasional 2019, lalu penelitian-penelitian tentang video pembelajaran, dan penelitian-penelitian tentang model pembelajaran problem-based learning. Berikut fokus penelitian dari penelitian ini, lalu rumusan masalah dari penelitian ini, tujuan dari penelitian ini, dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini.
Ada beberapa pemaparan kajian teori di sini tentang video pembelajaran, dari pengertian video dan pengertian video pembelajaran itu sendiri. Lalu kategori di mana video pembelajaran dapat dikatakan sebagai video pembelajaran yang baik. Lalu ada juga keuntungan, pemaparan tentang keuntungan apabila kita mempublikasikan video pembelajaran tersebut di platform online seperti YouTube, Vimeo, dan lain-lain. Ada juga pemaparan sedikit tentang materi momentum dan impuls. Oke. Dan juga ada pemaparan kajian teori tentang problem based learning itu sendiri. Berikut juga ada langkah-langkah dari pelaksanaan pembelajaran problem based learning. Dan di sini dikatakan bahwa pengajar bersifat sebagai fasilitator, motivator, pengarah diskusi, dan pemberi feedback untuk peserta didik, sehingga problem based learning pembelajarannya dapat berjalan secara baik. Adapun beberapa penelitian yang relevan, salah satunya di sini ada dari Pinar Celik dalam papernya yang berjudul The Effects of Problem Based Learning on the Students' Success in Physics Course. Berkesimpulan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar yang signifikan setelah model problem based learning ini diterapkan. Dan di sini ada juga penelitian dari McHugh and McCauley yang mengatakan pada papernya yang berjudul Designing Physics Video Hooks for Science Students, berkesimpulan bahwa video pembelajaran yang baik dan dapat menarik perhatian peserta didik harus memiliki sebuah garis besar dan tema yang spesifik. Hal ini dapat menghindari video memberi terlalu banyak informasi yang membuat pembelajaran tidak berjalan secara komprehensif. Sini ada kerangka berpikir dari penelitian. Ada metode penelitiannya, berikut tujuan operasional dari penelitian ini. Ada juga tempat penelitian, waktu penelitian, dan karakteristik sekolah. Lalu metode penelitian. Lalu alur penelitian. Adapun desain dari produk yang akan dikembangkan atau video yang akan dikembangkan kira-kira seperti ini, akan terbagi menjadi 4 video. Video yang pertama rinciannya terlihat pada slide berikut. Lalu untuk video yang kedua dapat terlihat pada slide berikut. Untuk video yang ketiga dapat terlihat pada slide berikut. Dan pada video keempat dapat terlihat pada slide berikut. Teknik pengumpulan data yang digunakan, data dikumpulkan dari uji validasi dan uji coba media serta dihitung dengan skala Likert. Uji validasi dilakukan untuk mengetahui apakah media pembelajaran sudah layak untuk diimplementasikan. Uji validasi dilakukan oleh ahli materi, ahli media, dan ahli pembelajaran. Berikut pemaparan sedikit tentang skala Likert, lalu kategori dan besar bobot skala Likert, persentase dan interpretasi skala Likert, dan sekarang kita masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Untuk deskripsi hasil pengembangan produk, penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan menghasilkan video-video yang didesain untuk mendukung pembelajaran problem-based learning, materi, momentum, dan impuls untuk fisika SMA kelas 10 semester genap. Video dilengkapi dengan pembahasan masalah sehari-hari dan pembahasan secara matematis. Materi pada isi video mencakup momentum linear, impuls, koefisien restitusi, dan hukum kekekalan momentum. Berikut ada beberapa tampilan atau screenshot dari 4 video yang dikembangkan. Pada setiap 3 tahap problem-based learning dapat didukung dengan masing-masing satu video. Video memiliki resolusi 1080p atau Full HD dengan penjelasan tentang materi, momentum, dan impuls, serta pertanyaan di akhir video yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi atau latihan. Berikut data hasil evaluasi formatif. Itu tadi dari guru dan ini dari peserta didik. Produk yang dihasilkan pada penelitian ini berupa video pembelajaran momentum dan impuls untuk mendukung pembelajaran problem-based learning di SMA kelas 10 semester genap. Media pembelajaran yang dikembangkan terdiri dari 4 video yang bersesuaian dengan tahapan-tahapan pada pembelajaran problem-based learning. Video pembelajaran memiliki durasi total 15 menit
dengan materi video disesuaikan dengan silabus kurikulum 2013 revisi 2016. Video berisikan fenomena, ilustrasi, tabel, dan contoh soal. Video yang dikembangkan memperoleh respon guru fisika SMA dan peserta didik dengan hasil 83,88% dan 79,17% dengan interpretasi sangat layak dan layak sebagai media pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Yudewi Skartaji dari Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan memaparkan artikel ilmiah saya yang berjudul Model Tes Berbasis Komputer dengan Platform Moodle untuk Fisika SMA kelas 10. Latar belakang mengapa saya mengambil penelitian ini, yang pertama, Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang menyatakan bahwa salah satu kompetensi pedagogik yang harus dilakukan oleh seorang guru ialah dapat menyelenggarakan penilaian, mengevaluasi proses serta hasil belajar, di mana tuntutan atas penyelenggaraan penilaian sudah tertuang pada Permendikbud nomor 66 tahun 2013 yang menyatakan bahwa saat ini guru harus mengadakan penilaian yang berorientasi pada proses keterampilan ilmiah siswa dalam mengukur kesiapan, proses, dan hasil belajar secara utuh. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara peneliti di 3 SMA yang berada di Jakarta, diketahui bahwa satu guru umumnya mengampu mata pelajaran di beberapa kelas yang berbeda. Hal ini membuat guru harus merencanakan pembelajaran dengan baik, khususnya dalam hal penilaian. Adapun juga ditemukan 67% guru masih menggunakan tes tertulis atau paper-based test dalam melakukan penilaian di sekolah, khususnya dalam tes formatif. Mereka menyatakan bahwa pengembalian hasil belajar kepada siswa tidak dapat langsung diberikan. Paling cepat 1 minggu dari waktu pelaksanaan ujian, di mana banyaknya tugas administratif yang dibebankan kepada guru di samping tugas pokok dan profesinya, membuat guru terhambat dalam mengkoreksi dan mengevaluasi hasil belajar. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi saat ini yang telah menawarkan berbagai macam mekanisme dan bentuk-bentuk baru dalam proses pembelajaran, khususnya pengukuran kompetensi, maka model tes berbasis komputer menjadi salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi kendala-kendala di dalam proses penilaian. Hadi Sutopo juga mengatakan bahwa komputer digunakan sebagai salah satu alat bantu pendidikan itu sudah cukup dikenal, terutama di negara maju. Ini juga dibuktikan dengan diterapkannya tes berbasis komputer oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pelaksanaan ujian nasional pada tahun 2015. Nah, penerapan ujian yang sudah terintegrasi dengan teknologi memiliki berbagai macam keuntungan di dalamnya, seperti kecepatan dan kemudahan dalam proses pemberian skor. Guru tidak lagi melakukan pemeriksaan satu persatu pada lembar jawaban kemudian menghitung skor, melainkan nilai sudah langsung tersedia oleh perangkat lunak disertai dengan kunci jawaban. Selanjutnya juga perangkat penilaian yang telah terintegrasi dengan teknologi dapat menawarkan keunggulan dalam aspek pengumpulan dan analisa data dibandingkan pada tes yang berbasis kertas, serta mampu menampilkan format dan desain tes baru yang menggunakan berbagai macam fasilitas yang ditawarkan oleh komputer. Nah, perangkat lunak yang dapat kita gunakan untuk membantu proses penilaian, salah satunya ialah platform Moodle. Moodle menduduki peringkat di antara 20 learning management system terbaik berdasarkan pengalaman pengguna pada tahun 2018 sampai 2019. Moodle merupakan salah satu platform online yang dapat menyediakan fasilitas yang membantu guru dalam melaksanakan tupoksinya. Nah, fasilitas tersebut seperti membuat berbagai macam paket soal, lalu membuat variasi tes soal, baik pilihan ganda, jawaban teks pendek, sampai tes esai terperinci, merandomisasi soal, sampai terdapatnya data statistik siswa yang kita gunakan untuk mengelompokkan siswa mana yang membutuhkan program remedial dan siswa mana yang membutuhkan program pengayaan.
Nah, dengan diadakannya pengembangan model tes berbasis komputer ini, diharapkan dapat menjadi perangkat penilaian pembelajaran fisika secara mandiri, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selain itu juga dapat membantu siswa untuk menambah kemampuan kognisinya dengan menjawab berbagai bentuk pertanyaan fisika yang bervariasi. Penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya kembangkan, yang pertama pengembangan piranti lunak tes berbasis komputer atau CBT software untuk mata pelajaran fisika SMA. Lalu pengembangan CBT interaktif sebagai instrumen penilaian pembelajaran fisika SMA dan pengembangan e-test sebagai sarana belajar mandiri peserta didik berbasis Moodle. Selanjutnya, metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan pada pengembangan ini ialah menggunakan model yang dirancang oleh Dick and Carey, yaitu model pendekatan AD, di mana AD sendiri memiliki 5 tahap dalam pengembangannya, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, pada tahap analisis, di sini saya menganalisis kebutuhan dan permasalahan yang dialami guru dalam melaksanakan penilaian di sekolah, serta saya juga mengamati sarana dan prasarana dari lingkungan belajar, apakah dapat mendukung jika dikembangkan model tes berbasis komputer dengan Moodle. Lalu yang kedua, tahap desain. Nah, pada tahap desain, setelah data-data terkumpul pada tahap analisis, nah data-data tersebut akan diolah sedemikian rupa sehingga saya akan membuat perancangan atau gambaran kasar mengenai tampilan dan media Moodle. Selanjutnya tahap pengembangan. Pada tahap ini akan dilakukan proses pembuatan model tes berbasis komputer yang menggunakan platform Moodle. Di sini saya akan membuat kategori bank-bank soal yang disusun pada tingkat aspek kognitif taksonomi Bloom dengan menggunakan berbagai macam plugin kuis tambahan yang disediakan oleh Moodle. Selanjutnya tahap implementasi. Jika produk telah selesai dibuat, maka akan melalui tahap uji validasi untuk melihat apakah produk yang dikembangkan itu layak untuk diuji coba sesungguhnya. Di sini tahap validasinya itu adalah oleh ahli media dan ahli penilaian. Selanjutnya, evaluasi. Tahap evaluasi ini merupakan tahap perbaikan dan penyempurnaan produk berdasarkan kebutuhan dan masukan yang didapatkan dari hasil uji validasi. Oke, hasil dan pembahasan. Hasil yang didapatkan dari pengembangan ini berupa model tes berbasis Moodle atau CBT Moodle yang menyajikan pertanyaan dalam bentuk variasi tes objektif yang terdiri dari tes pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan jawaban singkat dengan 2 paket pertanyaan atau 2 paket soal yang berjumlah 30. Nah, di sini merupakan tampilan tema yang akan saya pakai pada CBT Moodle. Nah, di sini yang saya gunakan adalah tema Move. Tema Move dipilih karena menjadi salah satu tema yang menjadikan lingkungan belajar virtual itu lebih bersih dan lebih intuitif bagi siswa dan pendidik. Nah, tampilan awal CBT Moodle. Pada tampilan awal CBT Moodle di sini, yang pertama adalah login page. Login page atau halaman login. Halaman login di sini hanya bisa diakses oleh peserta atau pengguna yang sudah terotentifikasi oleh admin web atau guru, sehingga data yang tersimpan di Moodle itu dapat tersimpan secara rapat dan rahasia. Lalu yang kedua itu ada beranda situs atau site home. Nah, di beranda situs di sini akan menyajikan banner dan header yang berupa desain atau ciri khas CBT Moodle ini. Lalu juga ada pilihan course atau pilihan mata pelajaran yang akan dibuat oleh pengembang. Nah, pada saat kita mengklik salah satu pilihan mata pelajaran atau pilihan kursus, maka akan ditampilkan seperti gambar yang C atau halaman kursus di sini. Halaman kursus di sini pada saat dibuka, itu akan menampilkan ketentuan atau pengumuman itu ketentuan dalam ujian dan 2 paket soal ujian. Nah, plugin kuis CBT Moodle yang saya pakai, yang pertama adalah
all or nothing multiple choice. All or nothing multiple choice merupakan salah satu bentuk modifikasi dari multiple choice biasa. Nah, dalam pertanyaan all or nothing multiple choice, responden yang memilih jawaban benar maka akan diberikan skor 100%, dan responden yang memilih jawaban tidak benar maka akan mendapatkan skor 0%. Nah, jenis tes pilihan ganda ini dipilih karena tes pilihan ganda dapat menilai dan mengukur kemampuan tingkat tinggi siswa. Selanjutnya, pattern match. Pattern match merupakan jenis tes yang digunakan untuk tipe tes objektif jawaban pendek atau isian singkat. Nah, di mana tes isian singkat dan jawaban pendek itu berfungsi untuk mengukur kemampuan mengidentifikasi, mengingat, dan menghitung, sehingga dia hanya menjangkau pemahaman siswa kemampuan berpikir tingkat rendah, yaitu dari taksonomi Bloom C1 sampai C3 saja. Selanjutnya, select missing word. Select missing word adalah jenis pertanyaan yang memungkinkan siswa menjawab atau menyelesaikan dengan memilih kata yang hilang menggunakan menu drop and down. Di sini, select missing word ini saya gunakan untuk tipe tes melengkapi, di mana tipe tes melengkapi memiliki jangkauan ukur yang sama dengan tipe tes isian singkat. Nah, di sini saya juga menambahkan aplikasi bantuan, yaitu Safe Exam Browser, di mana kita tahu Safe Exam Browser itu digunakan untuk mengawasi ujian online yang dilakukan oleh siswa, sehingga siswa tidak dapat membuka web-web lain selain web ujian. Bisa dibilang juga Safe Exam Browser ini adalah merupakan merupakan isolasi peserta didik dalam melakukan ujian. Nah, tampilan halaman ujian. Tampilan halaman ujian yang pertama adalah tampilan halaman awal tes. Pada saat kita mengklik paket A atau paket B, maka akan muncul yang pertama perizinan mengerjakan kita berapa kali, lalu kuis ini dibuka pada tanggal berapa, waktunya kapan, terus waktu pengerjaan ujian. Nah, setelah kita masuk ke dalam kuis, masuk ke halaman ujian. Nah, halaman ujian di sini berisi pertanyaan-pertanyaan dengan berbagai variasi tes soal. Lalu di sana juga ada papan nomor soal, di mana papan nomor soal ini yang akan menunjukkan jawaban mana saja yang sudah kita jawab dan jawaban mana saja yang belum kita jawab. Selanjutnya, ada halaman submit all and finish. Nah, submit and all finish ini merupakan halaman yang dimana halaman warning apakah siswa tersebut yakin untuk mengakhiri ujian. Nah, apabila dia yakin maka akan ditampilkannya halaman akhir tes. Tapi apabila siswa tersebut belum yakin, maka siswa dapat kembali ke halaman ujian. Selanjutnya ada tampilan umpan balik. Tampilan umpan balik di sini berupa pembahasan soal yang diberikan oleh guru kepada siswa. Nah, tampilan umpan balik ini terdapat pada halaman akhir tes, di mana halaman akhir tes itu berisi waktu pengerjaan ujian, tanda koreksi benar salah yang ditampilkan oleh papan nomor soal, lalu umpan balik guru yang berupa pembahasan soal sampai grading atau skor akhir. Nah, skor akhir di sini ditentukan juga dari KKM-nya, sehingga guru itu terbantu apakah siswa tersebut sudah melewati KKM atau belum. Nah, kesimpulan dari pengembangan model tes berbasis komputer dengan platform Moodle ini ialah berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil pengembangan dari model tes berbasis komputer dengan platform Moodle untuk materi fisika SMA kelas 10 telah memenuhi kriteria layak, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penilaian formatif pada materi fisika SMA kelas 10 semester genap. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Adila. Saya sebagai perwakilan dari tim akan memaparkan mengenai artikel kami yang berjudul
Physics Learning Through Video by Powtoon. Introduction. Dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan sudah mulai memasyarakat, mulai dari jenjang sekolah dasar, menengah, sampai ke perguruan tinggi. Kehadiran dan kemajuan ICT di era komunikasi global memberikan peluang dan perluasan interaksi antara guru dengan peserta didik, antara peserta didik dengan peserta didik, antara peserta didik dengan sumber-sumber belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa terbatas ruang dan waktu. Selain itu, dengan bantuan ICT, proses penyampaian dan penyajian materi pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga menyenangkan. ICT telah memperkaya sumber dan media pembelajaran dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah video pembelajaran. Video pembelajaran adalah media untuk mempermudah pemahaman suatu konsep, prinsip, prosedur, teori, aplikasi dalam bentuk gambar sekaligus suara yang bergerak secara bersamaan. Fungsi video dalam pembelajaran sangatlah banyak, antara lain mempermudah guru dalam mencapai tujuan pembelajaran, mempermudah guru dalam menjelaskan materi yang bersifat abstrak, meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam belajar, mendukung peserta didik untuk melakukan belajar secara mandiri karena video dapat diputar secara berulang. Dalam memilih video atau mengembangkan video sebagai media pembelajaran, perlu mempertimbangkan beberapa kriteria video pembelajaran, yaitu substansi materi yang disajikan dalam video memiliki relevansi dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kebenaran materi bisa dipertanggungjawabkan. Alur cerita dalam video disajikan menarik dan diturunkan dari kompetensi dasar dalam kurikulum. Tampilan video mempertimbangkan beberapa aspek seperti ketajaman, kontras, dan keseimbangan warna, proporsi ukuran tulisan, dan lain-lain. Bahasa narator mudah dipahami, dan musik pengiring tidak mengganggu suara narator. Durasi video pembelajaran tidak terlalu lama, dan lain-lain. Video pembelajaran bergenre kartun banyak digunakan sebagai media pembelajaran karena memiliki kekuatan visual. Kartun menggunakan efek skema bayi atau baby schema, sehingga memiliki karakteristik lucu, menghibur, dan secara psikologi dapat memusatkan perhatian orang yang melihatnya. Berdasarkan beberapa penelitian, menggunakan kartun dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi untuk belajar, bahkan di lingkungan belajar yang sulit, dan bisa meningkatkan kemampuan untuk menerima pesan yang disampaikan, serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara matematis. Perkembangan video pembelajaran fisika yang bergenre kartun mempertimbangkan tingkat kesulitan siswa untuk membuat siswa itu lebih antusias, fokus, dan informasi pembelajaran lebih mudah dipahami. Karakter kartun yang dipilih yaitu karakter yang akrab dengan siswa, sehingga dapat membuat siswa merasa berpartisipasi sebagai salah satu karakter dalam dialog. Selanjutnya, metodologi penelitian. Saya menggunakan model pengembangan Dick and Carey dengan 9 tahap. Berikut merupakan modifikasi tahap dari Dick and Carey. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran fisika, yaitu memfasilitasi guru untuk menyampaikan pembelajaran yang sesuai dengan materi kurikulum revisi 2016 dan mendukung siswa untuk belajar secara mandiri dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Yang kedua, menganalisis pembelajaran fisika berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar, dengan menentukan indikator pembelajaran dan distribusi materi yang mengacu pada beberapa referensi. Video yang dikembangkan membahas materi SMA kelas 10, kompetensi dasar 3.2 dan 4.2 dalam bab pengukuran. Tahapan yang ketiga yaitu menganalisis karakteristik dan konteks siswa. Video pembelajaran yang digunakan jika kurang menarik dan bahasa yang digunakan sulit untuk dipahami, serta durasi video yang terlalu panjang akan membuat siswa malas untuk menonton video dan siswa cenderung tidak fokus. Yang keempat, merumuskan tujuan pengembangan video pembelajaran. Berikut merupakan tujuan pengembangan video pembelajaran dalam bab pengukuran. Tahapan yang kelima yaitu mengembangkan instrumen penilaian video berdasarkan referensi. Berikut merupakan tampilan dari instrumen uji validasi oleh ahli media dan juga oleh ahli materi.
Kami menggunakan 4 skala Likert yang valid dan dapat diandalkan, terdiri dari sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Tahapan yang keenam yaitu mengembangkan strategi pembelajaran video. Pengembangan video dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis web yaitu Powtoon. Struktur video terdiri dari video pembuka, isi video, dan video penutup. Berikut merupakan tampilan storyboard pada bab besaran dan satuan. Bagian video pembuka menyajikan nama video sebagai identitas, nama pengembang, nama institusi, kalimat motivasi untuk peserta didik, pentingnya mempelajari bab pengukuran, dan tujuan pembelajaran dalam video. Isi video menyajikan 3 pokok bahasan, yaitu besaran satuan dan dimensi, alat ukur dan penulisan data hasil pengukuran. Yang ketiga, penggunaan angka penting dan penulisan notasi ilmiah. Pada bagian video penutup menyajikan pertanyaan soal-soal yang harus dijawab oleh peserta didik, kesimpulan dari pengembang, dan tampilan penutup. Tahapan ketujuh yaitu mengembangkan dan merancang video pembelajaran dari mulai membuat sinopsis mengenai materi yang akan dibahas, lalu dibuat storyboard-nya, dan memproduksi video pembelajarannya menggunakan aplikasi Powtoon. Tahap ke-8 yaitu merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Validasi produk dilakukan oleh ahli media dan oleh ahli materi menggunakan instrumen penilaian video yang sudah dikembangkan pada tahap 5. Yang ke-9 yaitu merevisi pembelajaran video. Revisi dilakukan pada tahap demi tahap di Enquery. Berikut merupakan hasil video pengembangan dari mulai tahap video pembuka, lalu isi video, dan video penutup. Berikut hasil penelitian. Video pembelajaran telah divalidasi oleh ahli media dan oleh ahli materi. Secara media dinilai 8 aspek. Dari 8 aspek, 2 bernilai cukup baik, yaitu alur video dan dubbing, dan 6 bernilai baik atau layak. Secara rata-rata, video layak secara media. Secara materi, terdapat 3 aspek yang dinilai. Secara rata-rata, materi dalam video layak untuk digunakan. Berdasarkan hasil validasi oleh ahli media dan oleh ahli materi, maka produk video pembelajaran yang dikembangkan layak digunakan sebagai media pembelajaran fisika. Cukup sekian pemaparan artikel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Husnul Khotimah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan artikel kami yang berjudul Augmented Reality in Poster, Introduce Sir Isaac Newton in the Study of Mechanics. Dimulai dari pendahuluan. Mekanika merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak. Dalam mekanika, Newton memiliki peranan yang penting. Salah satu penemuan Newton di bidang mekanika adalah 3 hukum gerak Newton. Selain itu, Newton juga memiliki penemuan lain yakni di bidang optika. Akan tetapi, hanya beberapa peserta didik di sekolah yang mengetahui hal tersebut. Maka dapat terlihat bahwa pengenalan peserta didik pada tokoh fisika selama ini cukup rendah. Padahal sejarah penemuan Newton ini cukup penting diketahui oleh peserta didik, guna membangun konsep dasar pengetahuan peserta didik, serta meningkatkan motivasi belajar fisika. Pengenalan sejarah penemuan Newton ini dapat disampaikan melalui sebuah media visual. Penggunaan media visual dalam menyampaikan informasi pembelajaran merupakan suatu upaya untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menarik. Kehadiran media visual yang berkesan akan membantu meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran yang diserap melalui indera penglihatan dengan bantuan media visual yang menarik dapat mempercepat daya serap peserta didik dalam memahami pelajaran yang disampaikan. Salah satu contoh media visual adalah poster. Dalam pendidikan, poster menjadi salah satu media visual yang dapat menangkap dan mempertahankan perhatian peserta didik saat proses pembelajaran. Penggunaan poster juga mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik, serta baik digunakan untuk transfer pengetahuan.
Untuk meningkatkan kualitas poster dapat diperkaya dengan teknologi augmented reality atau AR. Poster dapat dijadikan marker saat akan menggunakan teknologi AR. AR merupakan teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, yang kemudian benda-benda maya tersebut diproyeksikan dalam waktu nyata. Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu mengembangkan poster yang diperkaya dengan teknologi AR. Poster AR ditujukan untuk memperkenalkan penemuan Sir Isaac Newton. Kemudian lanjut pada metode penelitian. Proses untuk menghasilkan poster ini mengikuti aturan ilmiah dalam proses pengembangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan mengacu pada model ADI yang memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah analyze. Pada tahap ini dilakukan survei lapangan, menentukan media dan materi yang akan dikembangkan. Lalu lanjut kepada tahap desain, merancang poster dan teknologi AR, serta penyusunan instrumen penilaian produk. Lalu lanjut pada tahap development, yakni merealisasikan rancangan produk, serta uji kelayakan produk. Kemudian tahap implementation, produk diuji cobakan kepada peserta didik. Dan yang terakhir adalah tahap evaluation. Pada tahap evaluasi ini dilakukan bukan hanya pada akhir tahapan, melainkan dilakukan pada tiap tahap penelitian. Berikut adalah hasil poster yang telah dikembangkan. Terdapat beberapa poin yang penting. Di sini terdapat logo AR sebagai penanda gambar pada poster yang menjadi sebuah marker dan terintegrasi dengan aplikasi AR. Kemudian ada QR code untuk mengunduh aplikasi AR, dan yang terakhir adalah brand dari produk poster AR, yakni Terameti. Berikut adalah tampilan dari aplikasi augmented reality yang telah dikembangkan. Lalu pada pilihan menu terdapat menu pindai marker. Ketika diklik akan memunculkan kamera yang berfungsi untuk memindai marker pada poster yang akan menghasilkan objek berupa gambar ataupun video. Lalu ada menu quiz. Quiz ini terintegrasi dengan platform Quizzes. Berikut adalah instrumen penilaian ahli media, dan yang selanjutnya adalah instrumen penilaian ahli materi. Berdasarkan penilaian ahli media dan materi, dapat dinyatakan bahwa poster AR ini layak sebagai media informasi pembelajaran. Kemudian yang membedakan poster augmented reality Sir Isaac Newton dengan poster yang telah dikembangkan sebelumnya atau yang sudah ada, poster ini memperkenalkan penemuan Sir Isaac Newton. Kemudian poster ini diperkaya dengan teknologi augmented reality. Lalu disediakan QR code untuk mempermudah pengunduhan aplikasi AR. Dan yang terakhir adanya diskusi berupa kuis yang terkoneksi dengan platform Quizzes. Kesimpulan dari pemaparan kali ini adalah setelah dilakukan rangkaian penelitian, didapatkan poster yang diperkaya teknologi AR untuk memperkenalkan penemuan Sir Isaac Newton di bidang mekanika layak sebagai media informasi pembelajaran fisika. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah Nur Amalia dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Saya akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Designing an Android-Based Educational Game for High School Physics. Pada bagian pendahuluan, yang pertama ada media pembelajaran menggunakan game menjadi tren saat ini. Salah satu alasannya adalah karena game efektif digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, efektivitas penggunaan game dalam pembelajaran termasuk fisika, seperti menarik partisipasi siswa dan meningkatkan motivasi belajar. Ketiga ada karakteristik game. Salah satu karakteristik game adalah memiliki tujuan, feedback, dan lain-lain. Keempat, kriteria game dalam pendidikan. Game dalam pendidikan memiliki syarat yang harus dipenuhi, seperti kesenangan dan pembelajaran. Kelima adalah game edukasi yang dikembangkan berbasis Android dan digunakan di luar kelas. Metode penelitian yang digunakan adalah waterfall yang memiliki 5 langkah. Yang pertama ada analisis. Analisis dilakukan terkait dengan penggunaan game edukasi dalam pendidikan, persyaratan game edukasi, dan spesifikasi perangkat lunak dalam pengembangan game edukasi. Hasil pada tahap analisis ini menunjukkan tingginya penggunaan TIK dalam pendidikan termasuk game edukasi. Kemudian perlunya game edukasi untuk pembelajaran
Dan untuk Android, spesifikasi minimal yang diperlukan untuk game ini adalah Lollipop atau Android 5. Pada tahap kedua ada desain. Desain game yang dipilih adalah game labirin yang mirip dengan Pac-Man dan dimodifikasi pada beberapa bagian, seperti karakter game dan tampilan game yang dibuat lebih menarik, serta penambahan soal fisika sebagai bonus permainan. Tahap ketiga adalah coding. Coding menggunakan aplikasi Construct 2 dengan bantuan Adobe Photoshop untuk desain dan PhoneGap Build yang digunakan untuk mengubah menjadi aplikasi berbasis Android. Keempat ada pengujian. Validasi dilakukan oleh ahli media dengan menggunakan kuesioner skala Likert. Dan terakhir adalah pemeliharaan. Proses pemeliharaan dan perbaikan dilakukan berdasarkan masukan dari guru dan siswa. Untuk deskripsi produk, game edukasi yang dikembangkan dilengkapi dengan pertanyaan materi yang berkaitan dengan fisika dengan 2-3 tingkat kesulitan. Ini adalah desain untuk menu login dan registrasi. Ini adalah menu game. Yang ini pilihan materi, kemudian ada pilihan level, ada target game. Ini tampilan game utama, tampilan soal, animasi untuk jawaban benar, animasi untuk jawaban salah, dan ini adalah papan hasil skor yang akan muncul saat game telah berakhir, dan ada juga menu top 20 skor yang akan menampilkan 20 skor tertinggi para pemain. Untuk hasil uji validasi ini dilakukan oleh ahli media dengan 3 aspek utama, yaitu tampilan, kesenangan, dan kenikmatan, serta penggunaan dengan hasil interpretasi sangat baik. Nah, kesimpulannya, penelitian ini berhasil merancang game edukasi berbasis Android untuk fisika SMA menggunakan aplikasi Construct 2. Game ini merupakan media pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna yang digunakan di luar kelas untuk mengisi waktu luang siswa. Desain game ini juga telah divalidasi oleh ahli media dengan hasil interpretasi sangat baik. Dan ini untuk referensi jurnalnya. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Rosita. Saya akan memulai presentasi dengan judul Pengembangan e-learning berbasis psikologi pada materi gerak parabola untuk pembelajaran blended learning. Latar belakang yang pertama yaitu fisika adalah ilmu pengetahuan yang paling mendasar karena berhubungan dengan perilaku dan struktur benda. Namun berdasarkan hasil angket analisis kebutuhan yang telah dilakukan, sebanyak 54,84% siswa menyatakan tidak selalu mempersiapkan diri sebelum memulai pembelajaran di kelas. Dan sebanyak 87% siswa menyatakan mengalami kesulitan dalam pembelajaran fisika. Menurut Nur Wulandari, materi gerak parabola merupakan materi yang cukup sulit diterapkan pada mata pelajaran fisika, sehingga perlu visualisasi menggunakan media pembelajaran. Berdasarkan pendapat tersebut, dalam mempelajari fisika, guru membutuhkan media yang tepat untuk memudahkan penyampaian materi pelajaran seperti pada materi gerak parabola, sehingga siswa dapat dengan mudah dan efisien dalam mengikuti pelajaran. Oleh karena itu, selain menguasai materi, guru diharapkan untuk memiliki kemampuan berinovasi dalam pembelajaran. Salah satu inovasi pembelajaran adalah pengembangan media pembelajaran. Kurikulum 2013 menekankan pada pembelajaran berbasis teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Berdasarkan hasil angket analisis kebutuhan yang telah dilakukan, tersedia fasilitas internet dan memungkinkan menggunakan internet di dalam sekolah. Maka peneliti mencoba untuk memanfaatkan internet yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Salah satu fasilitas teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dalam penerapan kurikulum 2013 adalah e-learning. E-learning merupakan media pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan bahan ajar kepada siswa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Berdasarkan hasil angket analisis kebutuhan yang telah dilakukan, sebanyak 77,42% siswa menyatakan tertarik menggunakan e-learning. Peneliti berencana mengembangkan e-learning menggunakan Learning Management System, karena dalam menerapkan e-learning diperlukan situs yang dapat mengatur dan mengelola penyelenggaraan pembelajaran. LMS yang digunakan yaitu Schoology. Schoology adalah learning management system yang berbentuk web sosial yang menawarkan pembelajaran sama seperti di dalam kelas secara gratis dan mudah digunakan. Berdasarkan hasil angket analisis kebutuhan yang telah dilakukan, sebanyak 100% siswa menyatakan mempunyai laptop atau telepon seluler dengan akses internet. Dan 70,97% siswa menyatakan tertarik menggunakan e-learning dengan Schoology. Dengan berkembangnya teknologi informasi yang mampu mengelola, mengemas, menampilkan, dan menyebarluaskan informasi pembelajaran, baik secara audio, visual, maupun multimedia, mampu mewujudkan model pembelajaran yang disebut dengan blended learning. Blended learning ialah pembelajaran yang mengombinasi strategi penyampaian pembelajaran menggunakan tatap muka dan pembelajaran berbasis komputer offline maupun online. Blended learning dalam penelitian ini adalah mengkombinasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online menggunakan Schoology. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka akan dilakukan penelitian untuk mengembangkan e-learning berbasis Schoology pada materi gerak parabola untuk pembelajaran blended learning. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian dan pengembangan Research and Development dengan menggunakan model EDDI yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahap Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Perencanaan pengembangan e-learning. Berikut alur pengembangan e-learning berbasis Schoology pada materi gerak parabola untuk pembelajaran blended learning berdasarkan tahapan EDDI. Yang pertama ada tahap Analyze. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan, analisis kurikulum, dan analisis teknologi. Pada tahap analisis kebutuhan, sebanyak 100% pembelajaran fisika di sekolah tidak menggunakan Schoology, dan 70,97% siswa membutuhkan e-learning Schoology pada pokok bahasan gerak parabola yang dapat menunjang pembelajaran. Pada analisis kurikulum, kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa di sekolah tersebut ialah KD 3.5, yaitu menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Berikut makna fisiknya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada analisis teknologi, 100% siswa mempunyai fasilitas teknologi sebagai penunjang pembelajaran, dan 100% memungkinkan menggunakan internet di dalam sekolah. Pada tahap desain, yaitu merancang konten e-learning berdasarkan analisis kebutuhan. Maka pada tahap ini dilakukan penyusunan garis besar materi pada e-learning, yaitu materi gerak parabola pada bidang datar dan bidang miring. Selain itu, mendesain media e-learning menggunakan Schoology yang didesain dengan tampilan yang menarik. Kemudian membuat kursus pembelajaran yang di dalamnya terdapat petunjuk penggunaan, peta konsep, pretest, AKS, latihan soal, review, post-test, dan penjelasan mengenai tahapan pembelajaran blended learning. Kemudian membuat instrumen penilaian e-learning berdasarkan alih media, alih materi, dan alih pembelajaran yang dijadikan dasar kelayakan produk yang diimplementasikan. Lalu selanjutnya ada tahap development, yaitu membuat produk e-learning berbasis Schoology pada materi gerak parabola untuk pembelajaran blended learning. Setelah itu melakukan uji validasi learning oleh ahli materi, ahli media, dan ahli pembelajaran. Setelah valid, maka selanjutnya tahap implementation. E-learning diuji cobakan kepada siswa untuk dapat mengetahui tanggapan siswa mengenai e-learning yang telah dikembangkan. Lalu siswa akan mengisi angket untuk mengetahui sejauh mana keefektifan penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran. Kemudian setelah e-learning diuji cobakan, dilihat pula perolehan nilai pretest dan post-test siswa setelah menggunakan e-learning. Langkah selanjutnya yaitu tahap evaluation. Data-data yang diperoleh dianalisis sebagai bentuk revisi dari hasil uji coba siswa. Apabila dalam uji coba lapangan masih ditemukan kekurangan, maka peneliti akan melakukan penyempurnaan e-learning yang dikembangkan. Teknik analisis data. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan perhitungan berdasarkan skala Likert. Penggunaan skala Likert dalam penelitian ini menggunakan model 4 pilihan atau skala 4. Lalu interpretasi presentase skala Likert.
Interpretasi skor dihitung berdasarkan skor perolehan pada masing-masing aspek dengan persamaan sebagai berikut. Lalu selanjutnya uji gain. Besarnya peningkatan kemampuan mengerjakan soal antara sebelum dan sesudah proses pembelajaran dihitung dengan persamaan gain ternormalisasi. Berikut rumusnya dan interpretasi persentase uji gain. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini berupa e-learning berbasis psikologi pada materi gerak parabola untuk pembelajaran blended learning. Di dalam e-learning terdapat beberapa menu pilihan yaitu course, groups, dan research. Dalam menu course, siswa akan melangsungkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran blended learning. Dan di menu course terdapat beberapa folder yaitu pendahuluan dan petunjuk penggunaan, asah kemampuan awal, kegiatan pembelajaran menggunakan model blended learning, review materi, dan diakhiri dengan kuis. Materi gerak parabola dalam e-learning ini mencangkup pada bidang data dan bidang miring. Beberapa tampilan e-learning yang dihasilkan sebagai berikut. Tampilan e-learning yang pertama yaitu tampilan login psikologi, tampilan join group psikologi, tampilan pemilihan mata pelajaran kursus psikologi, tampilan isi menu course, dan tampilan kegiatan belajar dengan sintak blended learning. Kesimpulan dan saran, e-learning berbasis psikologi pada materi gerak parabola untuk pembelajaran blended learning ini dikembangkan dengan metode research and development dengan model pengembangan EDI. Model pengembangan EDI meliputi 5 tahapan, yaitu tahap analisis, tahap perencanaan, tahap pengembangan, tahap penerapan, dan tahap evaluasi. E-learning yang dihasilkan untuk pembelajaran blended learning yang mencakup materi gerak parabola pada bidang datar dan bidang miring, serta dapat diakses menggunakan laptop maupun telepon seluler yang terkoneksi dengan jaringan internet. E-learning ini dilengkapi dengan fitur pembelajaran seperti absensi, materi, forum untuk diskusi, kuis, dan rapor. Diharapkan e-learning berbasis psikologi pada materi gerak parabola untuk pembelajaran blended learning layak digunakan sebagai media pembelajaran. Berikut referensi yang digunakan peneliti. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Aprilia. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Media PET dalam Pembelajaran Jarak Jauh menggunakan webinar Zoom terhadap peningkatan High Order Thinking Skill siswa fisika SMA. Yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini adalah, seperti yang kita tahu saat ini kita sedang berada pada pandemi global COVID-19, yang dimana banyak pihak berupaya ikut berperan aktif serta dalam memutuskan rantai penyebaran COVID-19, salah satunya dalam dunia pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Selanjutnya dikeluarkan juga surat edaran nomor 15 tahun 2020 mengenai pedoman belajar dari rumah dalam masa darurat COVID. Salah satu tujuan dari dikeluarkannya surat edaran ini adalah untuk pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Tetapi dari hasil survei analisis kebutuhan yang saya lakukan terhadap 81 responden pelajar SMA yang telah melakukan pembelajaran jarak jauh kemarin, bisa dilihat bahwa 75,3% siswa mengatakan bahwa PJJ yang dilakukan sangat kurang tidak efektif. Kemudian 56,8% mengatakan bahwa guru yang mengajar PJJ sangat kurang aktif dalam mengajar dan juga guru yang kurang memfasilitasi pembelajaran. Lalu untuk hasil mata pelajaran yang paling sulit untuk dilakukan secara jarak jauh adalah fisika sebanyak 79%. Padahal sebenarnya tujuan pembelajaran fisika adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir dari peserta didik yang akan membuat mereka tidak hanya terampil dalam bidang kognitif dan psikomotorik, tetapi juga bisa mengolah pemikiran secara sistematif, objektif, dan juga kreatif. Tetapi dari saran-saran yang analisis kebutuhan saya dapatkan adalah mengatakan bahwa banyak siswa diajari oleh gurunya, tetapi guru hanya mengajarinya itu sebatas untuk memberikan materi, tidak untuk menjelaskan, apalagi untuk mengkreasikan pembelajaran supaya anak-anak tidak merasa bosan. Padahal proses pembelajaran fisika yang tidak sesuai inilah yang kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa aktif dalam proses ilmiah dan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skills. Nah, menurut Brockhart, mendefinisikan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS berupa transfer proses dari sebuah masalah yang kemudian dicari solusinya menggunakan cara berpikir kritis.
Nah, pembelajaran jarak jauh bertujuan untuk memenuhi standar pendidikan dengan pemanfaatan teknologi informasi menggunakan perangkat komputer atau gadget yang menghubungkan antara siswa dan guru sehingga proses belajar mengajar bisa tetap dilaksanakan dengan baik, apalagi di masa pandemi di mana tidak diperbolehkan untuk instansi pendidikan melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, dalam penunjang pembelajaran jarak jauh dibutuhkan sebuah media pembelajaran yang akan mempermudah penyampaian informasi dalam proses belajar mengajar via daring. Nah, salah satu aplikasi yang sangat efektif untuk dilakukan selama PJJ adalah PET. Apa sih PET itu? PET itu adalah sebuah virtual laboratory yang di dalamnya memuat program simulasi interaktif yang dibuat untuk membantu proses pembelajaran fisika dan dirancang sedemikian rupa agar penerapan metode eksperimen terlihat menarik dan terbuka untuk semua pelajar yang memberikan umpan balik dari animasi kepada para siswa. Nah, selanjutnya dalam penunjang kegiatan pembelajaran media PET ini adalah melalui webinar Zoom. Nah, menurut Kevin dalam kompas.com menyatakan bahwa Zoom sebagai video conferencing telah banyak digunakan dalam berbagai kalangan sebagai alternatif pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh dosen dengan mahasiswa dikarenakan kualitas video dan audio tetap terjaga meskipun koneksi tidak stabil. Nah, metode eksperimen yang akan saya lakukan, yang sudah saya lakukan adalah one group pretest, post-test, design. Dari 20 peserta didik dengan jenjang yang sama, pertama-tama melakukan pretest untuk melihat sampai mana kemampuan dia dalam memahami materi yang akan diajarkan, lalu diberikan treatment dengan menggunakan media PET, lalu kemudian dicoba lagi menggunakan post-test untuk melihat sampai mana mereka mengerti akan materi tersebut. Untuk metodenya, metode ini dilakukan adalah purposive sampling. Nah, kelompok sampelnya yaitu peserta didik kelas 11 SMA yang ada dalam grup diskusi fisika dengan pertimbangan mempunyai laptop dan data koneksi internet. Instrumen penelitiannya itu, tes yang dilakukan adalah tes esai. Uji coba instrumennya tersebut dilakukan untuk mengukur validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan juga daya beda. Nah, untuk hasil pembahasannya, sebelum melakukan penelitian, peneliti mencoba uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan juga daya beda dari 12 soal HOTS yang sudah dibentuk dalam bentuk esai kepada mahasiswa pendidikan fisik dalam pembelajaran fisika dasar. Nah, uji validitas peneliti mendapatkan hasil R hitung rata-rata 0,45 dan R tabel untuk 20 soal adalah 0,3246, di mana keputusannya dinyatakan valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, untuk uji reliabilitas didapatkan 0,64 yang menyatakan bahwa data reliable. Lalu untuk uji tingkat kesukaran didapatkan 9 soal sukar dan 3 soal sedang. Sedangkan untuk uji daya beda didapatkan 6 soal cukup dengan 5 soal baik dan 1 soal jelek. Nah, dari 12 soal tersebut digunakanlah 5 soal untuk digunakan sebagai pretest dan juga post-test. Analisis pembahasannya seperti yang kita lihat, nilai rata-rata pretestnya itu 31,2, sedangkan post-testnya itu 72,8. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir HOTS peserta didik meningkat setelah diberikan pembelajaran menggunakan Zoom dengan memanfaatkan simulasi PET. Untuk uji normalitasnya, dinyatakan bahwa residual data yang diambil berdistribusi normal dengan menggunakan sampel Kolmogorov-Smirnov test. Uji N-gennya untuk melihat peningkatan kemampuan HOTS-nya didapatkan 0,6 dengan kategori perolehan kalau 0,6 itu adalah tingkatnya sedang. Dan untuk hasil dan pembahasan uji t-test, penelitian setelahnya adalah uji hipotesis menggunakan rumus uji t dengan nilai signifikansinya 0,0, yang mana itu lebih kecil daripada 0,05, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Jadi penelitian ini dikatakan sangat berpengaruh terhadap perbedaan perilaku sebelum dan sesudah pembelajaran dilakukan. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan media virtual PET dalam pembelajaran jarak jauh menggunakan webinar Zoom dapat meningkatkan kemampuan HOTS pada materi momentum dan impuls siswa fisika SMA dengan kategori sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inayati akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul The Influence of Inquiry Learning Model Using PET and Learning Motivation on Metacognition of Class 11 High School Students. Dilatar belakangnya oleh implementasi kurikulum 2013 di Indonesia yang mengacu pada pendidikan abad 21 yang menekankan pada 4 kompetensi utama, yaitu kreativitas, berpikir kritis, komunikasi,
komunikasi, dan kolaborasi. Berpikir kritis juga tidak terlepas dari pengetahuan metakognitif siswa. Model pembelajaran memberikan kontribusi yang positif dan mempengaruhi keterampilan serta pengetahuan metakognitif. Karena siswa mencoba memecahkan masalah dengan melakukan investigasi dan menganalisis data. Siswa dengan motivasi tinggi juga akan lebih banyak menggunakan keterampilan dan pengetahuan metakognitifnya dibandingkan siswa dengan motivasi yang rendah. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuasi eksperimental design. Populasi dan sampel yang digunakan ini adalah siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 10 Bogor dan 107 Jakarta. Dalam prosesnya, siswa diberikan kuesioner motivasi belajar. Hal ini dilakukan untuk membagi siswa ke dalam dua kelompok, yaitu siswa bermotivasi tinggi dan siswa yang bermotivasi rendah. Kemudian, satu grup siswa diajarkan dengan model belajar open inquiry, sedangkan grup yang lain diajarkan dengan model pembelajaran guided inquiry. Seluruh siswa belajar dan melakukan praktikum dengan menggunakan PET simulations. Kemudian di akhir pembelajaran, siswa diberikan tes metakognitif. Seperti yang bisa dilihat, metakognisi siswa yang belajar dengan open inquiry secara umum lebih rendah dari siswa yang belajar dengan guided inquiry, baik pada siswa yang bermotivasi tinggi, motivasi rendah, maupun secara total. Sedangkan metakognisi siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi memiliki nilai yang lebih besar daripada siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Marheni yang menyatakan bahwa pada inquiry bebas, siswa dapat menyusun masalah, menentukan langkah praktikum, sampai menyimpulkan hasil diskusi secara bebas selama tujuan pembelajaran dapat terpenuhi. Sedangkan pada inquiry terbimbing, proses pembelajaran dibimbing oleh guru sehingga siswa lebih terkontrol dalam membangun pengetahuannya. Chatterjee dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa siswa lebih suka belajar dengan langkah praktikum yang telah disediakan guru daripada harus mengembangkan langkah praktikumnya sendiri. Kemudian dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS. Kedua uji menghasilkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, yang artinya data metakognisi siswa memiliki distribusi yang normal dan data metakognisi siswa ini homogen. Karena syarat uji normalitas dan homogenitas terpenuhi, hipotesis dengan menggunakan Suwei ANOVA. Di sini dapat dilihat hasilnya bahwa yang pertama terdapat perbedaan yang signifikan antara metakognisi siswa yang diajarkan dengan open inquiry dengan siswa yang diajarkan dengan guided inquiry. Kemudian yang kedua, tidak ada perbedaan signifikan antara metakognisi siswa yang bermotivasi tinggi dengan siswa bermotivasi rendah. Kemudian ada efek interaksi antara model pembelajaran, motivasi belajar, dan metakognisi siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian Ash'ari yang menyatakan bahwa model pembelajaran inquiry memiliki efek yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran metakognisi. Kultau juga mengatakan bahwa model pembelajaran inquiry adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa menemukan dan menggunakan berbagai sumber pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang suatu masalah, topik, ataupun isu. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, metakognisi siswa yang belajar dengan open inquiry lebih rendah dari siswa yang belajar dengan guided inquiry. Yang kedua, metakognisi siswa dengan motivasi belajar tinggi memiliki nilai yang lebih besar dari siswa dengan motivasi belajar rendah. Kemudian yang ketiga, ada perbedaan yang signifikan antara siswa yang diajarkan dengan open inquiry dengan siswa yang diajarkan dengan guided inquiry. Dan yang terakhir, ada efek interaksi antara model pembelajaran, motivasi belajar, dan metakognisi yang dimiliki oleh siswa. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asli Sari dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Dalam penelitian ini, saya dibantu oleh kedua dosen pembimbing saya bernama Bapak Dr. Sunarno MSI dan Ibu Profesor Dr. Yeti Supriyati MPD. Adapun judul penelitian saya yaitu pengembangan video pembelajaran fisika berbasis Powtoon pada materi sumber energi untuk SMA.
Latar belakangi penelitian saya yaitu saya berangkat dari isu lingkungan. Pertama, energi fosil masih menjadi primadona di berbagai sektor. Kemudian kebutuhan sumber energi akan terus meningkat dan peneliti yang memprediksi bahwa energi fosil di masa yang akan datang akan habis. Lantas, materi sumber energi inilah menjadi pilihan saya untuk dikembangkan. Kemudian keterbatasan pada pembelajaran. Yang kita ketahui bahwa materi ini terdapat pada fisika SMA kelas 12 yang timeline pembelajarannya sangat padat. Kemudian materi sumber energi yang didominasi oleh teori dan jarang sekali disampaikan secara menyeluruh. Timbulnya penyuluhan peserta didik terhadap materi pembelajaran fisika yang dikemas dengan itu saja. Kemudian optimalisasi teknologi. Kita ketahui bahwa perkembangan teknologi sudah berkembang sangat pesat. Namun itu semua belum dimanfaatkan secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran. Sini saya mengangkat sebuah media berbasis Powtoon untuk dijadikan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Di mana video Powtoon tersebut merupakan sebuah video pembelajaran yang dikemas dengan animasi, dengan latar musik, dengan tampilan yang sangat menarik. Sehingga hal ini akan menimbulkan suasana baru dalam pembelajaran fisika. Ditambah lagi dengan Powtoon itu sendiri sudah sangat sesuai dengan perkembangan teknologi karena bisa diakses dan digunakan dari genggaman tangan kita ataupun dari laptop kita. Dan sangat sesuai dengan kurikulum 2013 yang menekankan untuk student center. Selanjutnya metode penelitian yang saya gunakan yaitu EDI. Pada tahap analisis, menghasilkan analisis kebutuhan dan pengumpulan data. Kemudian pada tahap desain, mengemas konsepkan media. Kemudian pada tahap development, mengembangkan media dan validasi. Pada tahap implementation, uji coba lapangan. Dan pada evaluasi, akan dilaksanakan revisi jika perlu dan dihasilkan produk final. Kemudian hasil dan pembahasan. Penelitian ini masih dalam pengembangan. Tahap pertama yaitu analisis kebutuhan sudah dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan membuat desain video pembelajaran yang diaplikasikan menggunakan Powtoon. Sudah memasuki tahap pengembangan dengan menghasilkan sebuah produk dan saat ini sedang menuju validasi oleh para ahli. Di sini saya tampilkan komponen video pembelajaran berbasis Powtoon yang sudah saya kembangkan. Yang pertama itu ada tampilan pembuka, kemudian judul materi, kompetensi dasar, simulasi mengenai materi dalam kegiatan sehari-hari, lalu pertanyaan awal, lalu kita hubungkan peristiwa alam yang berkaitan dengan materi, masuk ke materi inti, lalu kita hubungkan dengan kebutuhan akan energi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada energi alternatif dan pembangkit listrik, lalu ditambah dengan wawasan perkembangan energi di dunia. Dan kesimpulannya, penelitian ini sedang menuju tahap untuk validasi ahli media dan ahli materi. Selain itu akan dilakukan forum group discussion atau FGD dengan para guru fisika SMA agar dihasilkan produk yang sesuai dan layak digunakan dalam pembelajaran fisika. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan. Ya, itu semua penjelasan tentang penelitian yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kata yang salah, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasni Karina dari Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Izinkan saya untuk mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar untuk Mendukung E-Learning berbasis Problem-Based Learning pada materi usaha dan energi. Adapun pemakalah lainnya yaitu Ibu Raihanati dan Bapak Hadi Nasbe. Adapun pendahuluan dari penelitian ini yaitu fisika dan materi usaha energi merupakan pelajaran yang sulit bagi peserta didik. Menurut Angel, jurnal yang berjudul Fields of Physics and Physics Teaching, fisika merupakan pelajaran yang sulit karena peserta didik harus berhadapan dengan representasi yang berbeda, yaitu grafik, angka, dan rumus dalam waktu yang bersamaan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti, didapatkan bahwa 51,5% dari 56 responden menyatakan bahwa peserta didik belum memiliki sumber belajar materi usaha dan energi
yang belum memotivasi mereka dalam belajar. Sekolah memberikan waktu tatap muka untuk pendidik dan peserta didik yaitu 3 kali 45 menit dalam seminggu. Menurut Irwan Yusuf, waktu tersebut sangat kurang untuk peserta didik memahami pelajaran fisika. Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menghasilkan media pembelajaran yaitu e-learning. E-learning dapat menghubungkan antara peserta didik dan pendidik dalam pembelajaran di ruang belajar kelas online tanpa harus bertatap muka. Menurut Effendi DKK, motivasi peserta didik dengan e-learning berbasis psikologi lebih baik dibandingkan penggunaan e-learning berbasis Edmodo. Dengan adanya media e-learning ini, diharapkan peserta didik lebih mudah untuk mengakses sumber belajar usaha dan energi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode research and development atau penelitian dan pengembangan, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Model yang digunakan pada penelitian ini yaitu model ADI. Analisis kebutuhan dilaksanakan secara online menggunakan Google Forms, lalu didapatkan hasil yaitu lebih dari 50% peserta didik belum memiliki sumber belajar yang memotivasi mereka dalam mempelajari materi usaha dan energi, dan lebih dari 90% menyukai dan merasa lebih termotivasi jika dalam kegiatan belajar menggunakan gadget dan internet. Lalu selanjutnya tahap desain. Tahap desain di e-learning menggunakan psikologi yang akan dikembangkan berbasis problem-based learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan masalah yang relevan bagi peserta didik dan memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih realistis atau nyata. Selanjutnya yaitu tahap pengembangan atau development, merupakan proses mewujudkan rancangan awal atau desain sebelumnya menjadi kenyataan. Satu langkah penting dalam tahap development ini yaitu dilakukan validasi oleh ahli media dan ahli materi. Selanjutnya yaitu tahap implementation atau implementasi, yaitu dilakukan uji coba produk secara terbatas kepada beberapa peserta didik. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi yang bertujuan untuk mencari informasi apa saja yang dapat membuat bahan ajar lebih baik. Bahan ajar yang dihasilkan digunakan sebagai pendukung pembelajaran pada materi usaha dan energi. Bahan ajar ini terdiri dari 3 pertemuan, yaitu pertemuan pertama mempelajari tentang usaha, pertemuan kedua mempelajari tentang energi, pertemuan ketiga yaitu mempelajari hukum kekekalan energi. Setiap pertemuan dalam bahan ajar ini terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama yaitu permasalahan. Pada tahap ini disajikan permasalahan yang digunakan untuk mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Selanjutnya ada langkah diskusi. Pada tahap ini disediakan kolom diskusi yang digunakan untuk berdiskusi dengan tujuan mengorientasikan pendapat peserta didik untuk belajar. Lalu selanjutnya pada tahap materi, yaitu membimbing penyelidikan individual dan belajar. Selanjutnya yaitu tahap tugas. Pada tahap ini disediakan tugas yang akan dikerjakan peserta didik secara individu setelah sebelumnya memperhatikan video materi dengan baik. Selanjutnya ada tahap 5 atau terakhir yaitu tahap kuis, yaitu untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Sekian presentasi artikel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karunia Puji Lestari. Dalam kesempatan baik kali ini, saya akan memaparkan penelitian saya mengenai pengembangan poster equipped video atau POSEVI pada materi Fluida Statis kelas 11 SMA. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa media pembelajaran dalam bentuk cetakan poster yang di dalamnya terkandung video pembelajaran. Langsung saja, fisika dan fluida statis dianggap sulit. Permasalahan utama dalam penelitian ini ialah mata pelajaran fisika dan materi fluida statis dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik yang menjadi responden pada analisis kebutuhan di awal penelitian ini. Sebagian besar peserta didik menginginkan media pembelajaran yang memiliki desain menarik, gambar, video, serta sifatnya praktis dan mudah dibawa kemana saja.
Adapun pemilihan media pembelajaran ini dilandasi oleh pandangan Dell terhadap pengetahuan yang dimiliki seseorang, di mana sebanyak 30% didapatkan melalui indera penglihatan, 20% didapatkan dari pendengaran, dan 50% didapatkan dari penglihatan dan pendengaran sekaligus. Dengan begitu, dikembangkanlah media poster pembelajaran yang memanfaatkan penglihatan atau bisa dikatakan sebagai media visual. Media poster dipilih karena memiliki keunggulan yaitu praktis dan menarik. Dikarenakan poster memiliki ruang terbatas untuk mengisi materi pembelajaran, digunakanlah video pembelajaran sebagai media pelengkap yang dapat memuat materi yang tidak dapat termuat dalam poster. Video pembelajaran merupakan media audiovisual yang dapat menimbulkan ketertarikan serta mengurangi rasa jenuh dalam belajar. Maka dari itu dikembangkanlah media pembelajaran POSEVI atau Poster Equipped with Video dengan harapan dapat menumbuhkan motivasi peserta didik untuk belajar serta mereka dapat menerima dan memahami materi pembelajaran dengan baik. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Research and Development atau penelitian dan pengembangan. Serta model penelitian yang digunakan adalah model ADDIE yang memiliki tahap diantaranya Analyze, Design, Development, Implement, dan Evaluation. Kemudian produk yang dikembangkan berupa media pembelajaran Poster Equipped with Video atau POSEVI pada materi Fluida Statis kelas 11 SMA. Selanjutnya ada tahapan model ADDIE. Tahap pertama yaitu tahap analisis, diawali dengan dilakukannya studi literatur, kemudian dilakukan pula analisis kebutuhan menggunakan Google Form, dan diisi oleh 33 responden yang merupakan peserta didik kelas 11 SMA dan kelas 12 jenjang SMA atau MA. Tahap kedua yaitu desain produk, di mana poster dirancang menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CS6, background eraser, Fonto, serta PixArt. Sedangkan aplikasi yang digunakan untuk editing video diantaranya Movie Maker, KineMaster, Lexis Audio Editor, dan InShot. Tahap ketiga yaitu tahap development. Produk divalidasi oleh validator ahli untuk mengetahui kelayakan produk dari segi materi dan juga media. Setelah itu dilakukan revisi untuk memperbaiki produk sampai produk dinyatakannya layak. Tahap selanjutnya ialah implement dengan dilakukannya uji lapangan secara terbatas di SMA 14 Jakarta dengan melibatkan sejumlah peserta didik kelas 11 untuk mengetahui kesesuaian POSEVI sebagai media pembelajaran setelah melalui perbaikan sesuai dengan penilaian serta saran dari komentator dan validator ahli. Tahap terakhir ialah evaluation dengan dilakukan analisa hasil penyusunan laporan sampai dengan perbaikan untuk menyempurnakan POSEVI sebagai media pembelajaran fisika yang siap digunakan untuk peserta didik SMA. Penelitian ini menghasilkan media pembelajaran dalam bentuk cetakan poster. Adapun ukuran poster yang dicetak disesuaikan dengan kebutuhan dan tata letak, yaitu kertas ukuran 42 cm x 59,4 cm dipilih karena sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti mudah dibawa, tidak menimbulkan banyak ruang, serta cocok untuk dipajang pada dinding. Poster bagian 1 memuat materi diantaranya pengenalan terhadap fluida statis, massa jenis, serta tekanan hidrostatis. Desain ini juga dilengkapi dengan QR Code yang terhubung dengan video pembelajaran. Untuk mengakses masing-masing video, peserta didik dapat melakukan scan atau pemindaian menggunakan beragam fitur pembaca QR Code seperti pada aplikasi lain Messenger, aplikasi bawaan ponsel, maupun aplikasi pembaca QR Code lainnya yang dapat diunduh melalui Play Store atau iOS. Berikut adalah tampilan video pembelajaran dan tampilan ilustrasi terhadap materi pelajaran. Video pembelajaran pada poster ini disajikan dengan konten berisi rekaman video dalam kehidupan nyata, video ilustrasi, narasi, musik penyiring, serta teks penjelasan. Selanjutnya terdapat tampilan POSEVI bagian 2 yang berisi materi hukum Pascal, hukum Archimedes, dan sama seperti tampilan POSEVI bagian 1, POSEVI bagian 2 ini juga memiliki QR Code yang terhubung dengan video dalam poster ini. Kemudian ada pula tampilan video pembelajaran dan tampilan ilustrasi terhadap materi pelajaran pada POSEVI bagian 2 seperti yang terlihat pada slide ini. Dalam penelitian ini telah dikembangkan produk berupa media pembelajaran POSEVI atau Poster Equipped with Video yang dapat meningkatkan minat belajar dan juga membantu pemahaman materi bagi peserta didik. Demikian akhir presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Askia Rodiah dari Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang artikel penelitian saya bersama Ibu Dewi Mulyati dan Bapak Fauzi Bakri yang berjudul Animated Video for Physics Learning. Hal yang latar belakangi saya melakukan penelitian ini adalah bahwa teknologi multimedia telah terbukti dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah dan menyenangkan, apalagi jika dikemas secara menarik dan interaktif. Pendekatan multirepresentasi ternyata dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa, dapat berupa foto, gambar, grafik, peta konsep,
dan lain-lain, bahkan video. Video sendiri telah terbukti dapat dijadikan media pembelajaran fisika karena dapat membuat siswa lebih cepat paham materi yang disampaikan. Video dapat dijadikan stimulus maupun penyampaian materi. Salah satu inovasi yang dikembangkan saat ini adalah video animasi dengan bantuan software Powtoon. Powtoon sendiri bekerja seperti PowerPoint, namun output yang dihasilkan adalah video animasi modern. Nah, dengan bantuan Powtoon tadi, saya ingin melakukan penelitian untuk mengembangkan suatu media berupa video pembelajaran fisika yang menyenangkan dan diharapkan dapat dijadikan media belajar di kelas maupun belajar mandiri di rumah. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah Dick and Carey yang saya modifikasi menjadi 9 tahap. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kompetisi dasar. Saya pilih adalah di kelas 10 semester 2. Lalu menganalisis karakteristik peserta didik, di mana hampir setiap peserta didik sekarang memiliki gadget mereka, dan melalui gadget ini mereka dapat mengakses video kapanpun dari manapun. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Yang saya pilih adalah hukum Kepler. Yang kelima, mengembangkan instrumen penilaian untuk uji kelayakan produk saya. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang saya pilih adalah joyful learning. Tahap-tahap dari pembelajaran menyenangkan ini saya tuangkan ke dalam storyboard. Kurang lebih seperti ini. Lalu yang ketujuh adalah mengembangkan dan memilih bahan ajar. Nah, dengan menggunakan software Powtoon ini, sebenarnya banyak sekali fitur-fitur yang dapat saya gunakan, dapat saya manfaatkan sebagai bahan saya untuk menyampaikan materi. Yang kedelapan adalah mendesain dan melakukan uji kelayakan dengan ahli media dan ahli materi. Yang kesembilan adalah melakukan revisi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk saya. Hasil penelitian ini adalah video pembelajaran fisika dengan 3 tahap pembelajaran, yaitu tahap pertama, tahap persiapan, di mana akan muncul trademark, tagline, dan judul dari video, kompetisi dasarnya, dan juga tujuan pembelajarannya. Yang kedua adalah tahap penyampaian, di mana akan diberikan stimulus, lalu penjelasan materi, juga didukung oleh video, animasi, dan ilustrasi yang sesuai dengan materi. Lalu yang ketiga adalah tahap pelatihan, di mana akan diberikan contoh soal dan juga pembahasan soal, dan juga ada kuis di akhir untuk mengecek apakah siswa telah paham dengan materi yang telah disampaikan atau belum. Selanjutnya dilakukan uji validasi bersama ahli media dan ahli materi dengan instrumen penilaian sebagai berikut. Dari uji kelayakan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa produk yang telah dihasilkan berupa video pembelajaran fisika yang menyenangkan ini dinilai layak untuk dapat dijadikan media pembelajaran di kelas maupun media belajar mandiri di rumah. Sebelum saya tutup, mungkin saya akan melihatkan sedikit cuplikan dari produk yang telah saya buat. Lintasan gerak planet itu elips, so bukannya lingkaran. Temukan jawabannya di Physics Buddies. Get along with physics. Hukum Kepler. Dengan menonton video ini, teman-teman akan mengetahui apa saja bunyi hukum Kepler. Kalian pasti tahu kan bahwa tata surya kita memiliki 8 planet yang semuanya bergerak, semua benda langit itu tidak bertabrakan. Jawabannya, karena mereka semua memiliki lintasan orbitnya masing-masing. Untuk menjawabnya, ayo kita pergi ke masa lalu. Ini adalah pusat tata surya, di mana semua benda langit mengelilingi bumi. Teori ini dikemukakan oleh Ptolemy pada abad kedua sebelum Masehi dan dinamakan teori geosentris. Bahwa bumi bukanlah pusat tata surya, melainkan matahari. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Oktaviani dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Buklet Berbasis Learning Cycle 5E pada materi listrik arus arah. Berikut adalah pemaparan penelitian saya yang didahului dengan pendahuluan.
Menurut Bakak, Kumru, dan Dogan pada tahun 1994 yang dikutip dalam Capri et al. Tahun 2012, mengatakan bahwa di antara pelajaran lain, fisika dianggap oleh peserta didik sebagai pelajaran yang tidak menyenangkan, menakutkan, sulit dipahami, dan hasil belajarnya pun kurang memuaskan. Maka dari itu, Nana Sujana pada tahun 2001 yang dikutip dalam Rohmani et al. Pada tahun 2015 mengatakan bahwa salah satu upaya untuk menjadikan pelajaran fisika menarik perhatian peserta didik, maka dibutuhkan media dalam proses pembelajarannya. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikatif yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber guru menuju ke penerima atau peserta didik. Pemilihan media yang baik dan tepat tentunya akan menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Salah satu jenis media pembelajaran yang masih banyak digunakan sebagai sarana dalam proses pembelajaran adalah media cetak. Media cetak dipandang sebagai jenis media yang relatif murah dan memiliki sifat sangat fleksibel bagi penggunanya. Peserta didik dapat memanfaatkan media cetak di mana saja, kapan saja, dan tanpa memerlukan adanya peralatan khusus. Salah satu bentuk media cetak adalah buklet. Menurut Pralisa Putri pada tahun 2016 yang dikutip dalam Reusisma tahun 2017 menjelaskan bahwa buklet merupakan media pembelajaran yang termasuk dalam kelompok media cetak yang memiliki paling sedikit 5 halaman dan paling banyak 48 halaman, tetapi tidak termasuk dalam hitungan sampul yang dijilid di bagian tengah sekaligus dengan sampulnya serta didesain secara menarik. Buklet sebagai suatu sumber belajar dapat digunakan untuk menarik minat dan perhatian peserta didik karena bentuknya yang sederhana dan banyaknya warna serta gambar yang ditampilkan. Selain itu, buklet dapat dibaca dimanapun dan kapanpun sehingga dapat membantu meningkatkan pemahaman peserta didik. Buklet yang dikembangkan pada penelitian ini yaitu berbasis Learning Cycle 5E. Learning Cycle 5E adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang patut dikedepankan karena sesuai dengan teori belajar Piaget atau teori belajar yang berbasis konstruktivisme. Sebuah perspektif konstruktivis menganggap peserta didik harus terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka, dan konsep tidak ditransmisikan dari guru ke peserta didik, tetapi dibangun sendiri oleh peserta didiknya. Model Learning Cycle 5E terdiri dari 5 fase, yaitu engagement, exploration, explanation, elaboration, dan evaluation. Hasil analisis kebutuhan yang dilakukan dengan melibatkan 31 peserta didik SMA atau MA menunjukkan bahwa mata pelajaran fisika yang dianggap sulit oleh peserta didik salah satunya yaitu materi listrik arus arah. Selain itu, kebanyakan peserta didik lebih menyukai buku cetak yang memiliki bentuk yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu tebal. Dari uraian tersebut, disimpulkan bahwa sumber belajar yang memiliki ukuran yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu tebal dapat memudahkan peserta didik untuk membawa dan membacanya. Maka dari itu, dikembangkan suatu sumber belajar cetak berupa buklet berbasis Learning Cycle 5E pada materi listrik arus arah. Selanjutnya adalah metode. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan atau biasa dikenal sebagai Research and Development. Model pengembangan yang digunakan adalah EDI. Langkah-langkahnya berupa analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner skala Likert dengan responden para ahli, yaitu ahli materi, ahli media, dan ahli pembelajaran, serta diuji cobakan kepada penggunanya, yaitu guru dan siswa. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini berupa buklet berbasis Learning Cycle 5E yang di dalamnya terdapat materi listrik arus arah. Buklet dibuat dengan menggunakan kertas ukuran A5. Terdapat 4 subbab materi dalam buklet, yaitu arus listrik dan beda potensial, hukum ohm dan hambatan listrik, rangkaian listrik, serta energi dan daya listrik. Berikut adalah beberapa tampilan awal pada buklet. Karena buklet yang dikembangkan berbasis Learning Cycle 5E, maka di setiap subbabnya terdapat 5 tahapan model pembelajaran Learning Cycle 5E, yaitu engagement, exploration, explanation, elaboration, dan evaluation. 5 tahapan tersebut diubah namanya untuk memudahkan peserta didik dalam memahami isi buklet. Nama engagement diubah menjadi cek kemampuan awal, exploration diubah menjadi kegiatan, explanation diubah menjadi konsep, elaboration diubah menjadi checkpoint, serta evaluation diubah menjadi latihan soal. Berikut adalah contoh tampilan tahapan-tahapan model pembelajaran Learning Cycle 5E pada subbab arus listrik dan beda potensial. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Buklet berbasis Learning Cycle 5E pada materi listrik arus arah yang dikembangkan ini bisa digunakan guru dalam proses pembelajaran di kelas, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran Learning Cycle 5E. Namun bisa juga dijadikan oleh peserta didik sebagai pendukung proses pembelajaran di luar penggunaan buku teks, yakni untuk menambah pengetahuan dan kecakapan peserta didik. Sekian presentasi penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.